Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan part 2 kali ini saya sudah berhasil mengundang Saudara Agustian, juga santri milenial, karena memang usianya lahirnya tahun 2000 ke atas. Jadi saya akan mewawancarai sebagaimana kemarin di episode kemarin yang part 1 itu amat yadillah. Bagaimana proses dia atau saudara Agustian ini bertahan selama 3 tahun di pondok, karena kita ketahui bahwasanya ya generasi milenial ini ya sangat sulit, bisa dikatakan sulit dengan fasilitas yang luar biasa di rumah. Kita sebelum pondok itu sudah pegang HP, tahu internet, tahu Facebook, tahu WhatsApp dan lain semacamnya. Tentu ketika semuanya itu tidak ada, ketika sudah berada di pondok, ini pasti perjuangannya lebih lebih apa lah lebih sulit lagi ketimbang santri-santri dulu yang memang sejak dari rumah sudah tirakat, sudah puasa, sudah tidak pegang HP, handphone, sudah tidak pernah mainan game, sudah tidak pernah mainan Facebook dan lain semacamnya. Ya mungkin langsung saja di-share mungkin secara cepat dan singkat oleh saudara Agus ini, proses kok bisa sampai mondok itu, dan sampai pada tahun level pertama ataupun fase tahun pertama itu apa saja yang sudah dilakukan, apa saja perubahan ataupun pembenahan apa saja yang sudah dilakukan selama proses 1 tahun di pondok. Ya langsung saja itu sapa teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan atau mengingat kembali masa-masa ketika saya memondok. Awalnya saya itu dilarang untuk mondok karena melihat ekonomi keluarga itu kurang mampu. Jadi di sini saya terdorong untuk terus mondok, terus melanjutkan pendidikan di pondok itu berawal dengan pemaksaan diri saya sendiri dan didukung oleh keluarga, khususnya Dora yang ada di sini di samping saya. Nah, saya masuk pondok itu tahun 2017. Yang saya ingat tanggal 17 hari Rabu kalau tidak salah. Jadi sampai di sana saya tidak mempunyai pengalaman apa-apa. Hampir saja saya dengan teman-teman saya hampir keluar dari mondok karena tidak betah di pondok. Ini keluar maksudnya mau kabur, mau pulang? Iya. Oh, mau sampai nangis-nangis. Mata nangis. itu sampai bengkak. Sampai Kalau bengkak. nangis, iya. Yang nangis sampai bengkak matanya, mau kabur dari pondok. Iya. Saking tidak betahnya. Tidak betah. Coba faktor kok bisa tidak betah itu apa waktu itu? Waktu itu Karena ingat keluarga ataupun ingat yang lainnya? ya, awalnya kan mondok di antara sama orang tua. Ketika pulang orang tua kita nangis. Kan saya dengan teman-teman saya itu ada 5 orang, termasuk saya 5 orangnya. Kita nangis, lalu ada yang berniat pulang dari pondok. Ya, di situ kami merasa sangat berdosa kepada orang tua, karena di situ kami diantarkan lalu berpisah sama orang tua. Jadi kita itu merasa punya salah sama orang tua. Apalagi dengan teman-teman ketika sekolah di sekolah Al-Miftah, di sekolahan kami yang mengenang banyak kenangan indah ataupun duka, itu menjadi sebab kita tidak betah di pondok. Jadi mungkin ketika sudah diantar ke pondok ya ada penyesalan. Kok bisa saya berbuat seperti itu kepada orang tua, kepada guru, kepada sekolah dan lain semacamnya, itu yang dimaksud. Ya. Kenapa kemudian kok sampai menangis ketika ditinggal waktu mau pulang, rombongan pulang pas nangis? Ya. Rombongan yang mengantarkan pondok, ya itu.
Terus sekarang mungkin itu semacam prolog. Kemudian ketika fase 1 tahun di pondok itu apa saja yang sudah kamu lakukan? Perubahan-perubahan apa? Apa saja yang coba kamu eksplorasi ataupun jelajah di pondok itu selama 1 tahun pertama yang kamu masih ingat? Yang saya ingat 1 tahun pertama ada di pondok itu, pertama saya masuk kursus atau otonom BBC. Bahasa Inggris berarti ya, ya? bahasa Inggris. Tapi di situ karena saya kurang pengalaman, akhirnya gak tahu pengalaman, gak tahu cari teman. Walaupun betah ada di pondok, di BBC saya gagal. Karena kenapa? Di situ karena tidak punya pengalaman mencari teman. Nah, di situ saya bingung. Ya, salah pilih teman. Iya. Jadi salah pilih teman, kemudian gagal kursusnya. Berarti kursusnya tidak sampai selesai waktu itu. Iya. Ya terus di tahun pertama ini terus. Di tahun Apalagi pertama, yang di tahun pertama? semester kedua saya masuk FB yang dikenal Apa? dengan Falakiyah Bata-Bata. Oh, Falakiyah Bata-Bata FB ya. Di situ saya hampir sukses dan bisa dikatakan sukses karena seorang guru atau pembimbing saya itu mengajak saya untuk mendidik atau mengajak belajar bersama dengan anggota baru. Jadi mau diangkat ke pengurusan iya, jadi maksudnya. mengangkat di pengurusan. Nah, mau dijadikan pengurus FB. Iya. Falakiyah Bata-Bata waktu saat itu. Terus Dan di situ saya berpikir lagi karena saya punya keinginan masuk otonom lain dan itu bersangkut kaitan dengan kemampuan saya yang dikenal dengan otonom Jamiatul Hotot. Hotot. Ya. Oh, ini yang Hotot masuk waktu itu masuk Hotot di semester kedua juga. Bukan di tahun kedua. Tahun kedua sekarang. Jadi Iya. sekarang pengalaman tahun kedua. Terus di Tahun- tahun kedua semester 1 masuk Hotot. Ya. Ya terus gimana itu Dan ceritanya? semester 1 masuk otot. Nah, sebelumnya bukan masuk otot, kan punya keinginan masuk otot. Saya ngejar formulir, rebutan formulir saya di semester 1 saya gagal. Namun kegagalan saya itu saya pindah ke otonom prakom. Jadi semester pertama itu saya masih masuk prakom. Semester pertama tahun kedua. Tahun kedua. Iya. Semester pertama maksudnya tahun kedua. Tahun kedua, kelas 2 semester pertama lah. Oh, berarti semester yang masuk hot itu. Semester kedua. Berarti semester keduanya. Iya. Oh, maksudnya yang semester pertama itu masuk prakom dulu, program baca gitar itu, Iya. yang semester kedua baru ke hot. Hot. Oh, iya. Terus berarti ada 2 divisi ataupun badan otonom dalam 1 tahun ya. Ya. Itu gimana perjalanannya? Apakah sukses sampai selesai kursus atau berhenti di tengah? Seperti sebagaimana kasus waktu semester 1 tahun pertama yang di BBC. Alhamdulillah kalau otonom ototnya itu saya sampai selesai lah. Sampai selesai. Kalau yang prakom Dan prakom sampai selesai juga. sampai selesai juga. Tapi tidak sampai ikut Ya. tamara waktu saat itu ya. Ya. Tapi kalau di otonom otot itu alhamdulillah bisa dikatakan sukses karena saya itu bangga bisa bawa pulang piala di situ. Iyalah. Iya. Waktu itu ada semacam event ataupun lomba ya. Iya, ada lomba melukis sketsa wajah itu. Lomba menulis sketsa wajah. Juara berapa waktu itu? Alhamdulillah juara 1. Juara 1 sketsa wajah anu itu. Sehotot. Lembaga khusus hotot. Iya. Waktu itu. Terus itu yang di tahun kedua. Selain itu masih ada lagi? Untuk tahun kedua. Iya. Yang untuk kepengurusan pramuka itu sampean masuk tahun keberapa itu? Untuk pengurusan pramuka itu saya masuk pada tahun Mondok tahun 3. ketiga. 3 tahun dari itu. Berarti tahun kedua mondok itu masih belum jadi kepengurusan. Belum. Tapi sudah ikut peserta anggota. Iya, daftar namun tidak aktif. Daftar tidak begitu aktif waktu Iya. itu.
Setelah jadi yang aktif di pramuka atau samba itu ya istilahnya kalau di sana. Samba, apa itu samba itu? Samba itu dikenal dengan Satria Muda Bata-Bata. Satria Muda Bata-Bata pada waktu kelas 3. Itu di kelas 3 itu. Di kelas 3 itu. Di kelas 3. Iya. Langsung di tahun ketiga ini. Kalau kelas 3 kan masuk tahun ketiga. Ya, kelas masuk 3 tahun ini. ketiga. Saya balik dari rumah ke pondok, itu saya langsung masuk, bukan masuk, kan saya sudah masuk lah ke Sudah pramuka, masuk, tapi namun tidak begitu aktif. Jadi saya dijemput oleh Pengurus pramuka. Nah, setelah itu saya ikut rapat, kan dijemput itu supaya ikut rapat dan pembagian job. Iya, iya. Di situ saya langsung diangkat menjadi job Jarkom 1. Apa Jarkom? Jarkom itu dikenal dengan jaringan komunikasi yang tugasnya mencari undangan dari luar ataupun mencari selingan kemah dan membereskan perkemahan ketika selesai. Berarti kalau misalnya ada undangan dari luar, undangan untuk lomba kemah, camping, itu berarti masuk ke saya. Masuknya ke sana. Iya. Nanti memberitahukan ataupun menginformasikan pada teman-teman yang lain ya. Iya, Ya, dan terus diajukan ke pembina. Nah, di situ saya dilantik. Terus perjalanan pada tahun ketiga itu seperti apa? Dilantik sebagai pengurus pramuka. Di situ meskipun jadi pengurus pramuka, tapi tetap kemah. Tetap kemah. Ikut kemah. Yang lumrah, yang biasa tidak ikut kalau pengurus itu. Tetap ikut. Kecuali koordinator sama wakil koordinator gak ikut. Cuma ikut tapi memantau, tidak jadi peserta yang lomba kan? Iya. Terus Nah, di situ saya pernah kemah ke Akpersida di Sanah Tengah. Ya. Alhamdulillah di situ kami dan teman-teman meraih juara umum dan juara favorit. Dan umumnya. Dan kemah ke Bangkalan. Dan alhamdulillah juga di situ meraih juara favorit juga. Di Bangkalan. Di UTM itu. Di UTM. Trunojoyo Madura ya. Dan ketiga kemah akbar di Pamekasan. Iya. Nah, di situ tidak ada lomba, namun ada pelatihan. Dan keempat, waktu itu sampean yang dikirim itu, waktu pelatihan itu. Ya. Kemah akbar. Di mana itu? Tingkat provinsi? Pamekasan. Sekabupaten berarti. Jawa Timur. Jawa Timur, tapi ditempatkan di Pamekasan. Provinsi berarti kalau Ya. Jawa Timur. Tingkat provinsi. Dan yang keempat terakhir di Sumenep, namun saya tidak ikut serta sebagai anggota, menjadi pendamping ya. anggota. Pendamping anggota waktu itu. Alhamdulillah juga juara umum. Juara umum juga di Sumenep. Ya. Dan di situ pengalaman yang paling berkesan menurut saya di pramuka. Jadi yang paling mantap mondok itu, jati diri kamu itu, sambian itu ditemukan di pramuka. Ditemukannya di pramuka jati dirinya Agustian ini. Terus hal yang mungkin paling berkesan selama mondok, baik secara ikut organisasi pramuka dan lain semacamnya, apa yang paling berkesan itu apa? Setelah seakan-akan ketika waktu masuk ke organisasi itu, apakah kamu sudah benar-benar menemukan jati diri? Oh, sebenarnya kayak gini, kehidupan itu kayak gini sebenarnya. Bagaimana? Ya. Potensi kamu itu setelah tahu di pramuka, apakah di pramuka itu ataupun di organisasi lainnya? Oh, saya ini potensinya seperti ini sebenarnya. Oh, kalau menemukan jati diri itu dari awal mondok saya tahu jati diri saya, namun tidak bisa mengerjakan, tidak bisa mengekspresikan, mengungkapkan. Namun setelah saya ikut organisasi pramuka, di situ saya lebih mantap, semakin mantap dan percaya diri bagaimana menghadapi suatu permasalahan.
Jadi sudah tidak panik, kaget ketika dihadapkan suatu masalah. Iya. Gara-gara ini aktif di organisasi kepramukaan. Terus yang saya tahu daripada Agustian ini potensinya memang bukan kepramukaan asalnya. Kalau dulu masih sekolah di sini itu potensinya ini menonjolnya di melukis. Bagaimana perkembangan terkait dengan dunia lukis melukis hot ini? Apakah masih tetap selain kesibukan ngurus organisasi waktu itu, sekarang ini masih lanjut atau tidak? Kalau sekarang lebih menurun. Ya, karena faktornya pensil banyak hilang salah satunya. Dan sebelum turun itu alhamdulillah ketika saya di tahun kedua Ya, dan pulangan bulan puasa itu alhamdulillah mulai pulang dari pondok sampai kembali pondok itu banyak pesanan lukis grafiti itu. Jadi selain kalau sudah pesanan itu kan pasti ada kan semacam imbalan, reward ataupun HR itu. Sebagai tambahan ya. Alhamdulillah. Untuk uang saku mondok ya. Alhamdulillah. Kadang saya itu ditanya sama orang tua, katanya punya pekerjaan mana gitu. Tapi gimana responnya ketika ditanya sama orang tuanya itu? Ketika siangnya saya ditanya dan alhamdulillah sorenya saya jemput uang, saya kasih sama orang tua. Ini hasil pekerjaan saya. Orang tua itu apa? Merasa bangga. Iya. Jadi bangga. Ya alhamdulillah. Namun sayangnya sekarang itu menurun. Apanya? Yang grade kualitas untuk keberbahagiaan lukisnya. Iya. Jadi lebih fokus dihabiskan kepada pengurusan organisasi. Terus mungkin hal yang tidak pernah terlupakan, masa-masa mondok, hal-hal yang tidak pernah terlupakan. Yang tidak pernah terlupakan itu kalau di masa-masa mondok, kalau anak malam bersama. Itu seru kalau anak malam bersama. Memasak bersama ya. Iya. Sama-sama. Itu berarti bersama. Di komunitas itu. Ya di komunitas ada, di kamar. Di pondok juga ada. Biasanya satu bulan berapa kali kalau makan atau masak bareng-bareng itu? Kalau anak-anak semangat Senin Kamis itu ya. Senin Kamis. Ya. Berarti satu minggu 2 kali. 2 kali. Itu yang tidak bisa terlupakan. Iya. Biasanya setelah jam kegiatan kan? Ya, jam 11. Jam 11 akhir kegiatan baru kemudian masak dan makan bareng. Mungkin sekarang ini di tahun ketiga, apalagi yang mungkin masih sampean ingat dari petualangan, perjuangan, penjelajahan selama mondok 3 tahun? Kalau di kelas 3 itu kan sering diceritakan sama kakak kelas itu, kalau kelas 3 itu akan menghadapi yang namanya paper itu. Paper atau makalah. Di situ benar sulit itulah. Ini sulit perjuangan untuk bisa selesai paper itu. Paper bolak-balik ke perpus, aprinan, bolak-balik bimbingan, bolak-balik revisi. Berapa kali saya? 4 kali. Tapi lulus alhamdulillah. Sampai ujiannya, sampai diuji juga. Iya. Nilai kan ada nilainya biasanya habis ujian. Tidak ada. Tidak ada kalau ujiannya. Kalau belum keluar. Tapi sudah dinyatakan lulus. Alhamdulillah. Itu perjuangan kelas 3 di paper ataupun makalah, membuat makalah penelitian ilmiah. Selanjutnya ini mungkin yang paling terakhir dari Agustian, pesan dan kesan yang atau motivasi atau semacam inspirasi agar teman-teman generasi milenial, adik-adik kalian itu yang mungkin masih belum merasakan bagaimana lika-liku kehidupan di pesantren itu agar tidak menganggap pesantren itu ya semacam penjara, pesantren itu tidak asik, nyantri itu tidak keren dan lain sebagainya.
sehingga mereka semua yang menonton video ini bisa termotivasi untuk agar bisa sama-sama menjadi bagian dari masyarakat pesantren, yakni menjadi santri. Bagaimana motivasinya? Untuk motivasi Untuk kepada adik-adik teman-teman yang masih atau- belum pernah menyicipi dunia pesantren. Nah, di dunia pesantren itu kebanyakan teman-teman mengucapkan bahwasanya di pesantren itu adalah penjara suci. Nah, di situ bukan penjara suci. Kalian untuk menghadapi dunia pesantren itu harus, bukan apa istilahnya orang Madura itu ekalak ruwet. Nah, di situ jangan dipersulit. Di pesantren itu sulit karena oleh kalian itu dipersulit sendiri. Merasa sulit. Nah, jadi nikmati di kehidupan pesantren itu, kadang di pesantren itu banyak masalah. Nah, di situ untuk menghadapi masalah kita hadapi, jangan kabur. Kalau menghadapi masalah kalian tidak selesai lalu kabur, akan bertambah masalah tersebut. Jadi untuk teman-teman, kalau hidup di pesantren itu hadapi segala hal baik ataupun buruk, itu hadapi, karena itu akan menjadi kekuatan kita untuk melangkah ke depannya, tidak melangkah ke kanan, tidak melangkah ke kiri. Nah, setelah kalian mengalami perjuangan atau kesulitan di belakang, maka kalian bisa berjalan lurus. Karena itu pasti ada cobaan ketika kita keluar mondok. Saya sendiri ketika kelas 3 itu banyak sekali cobaan. Jadi saya Cobaan itu maksudnya di sini mau berhenti ya? berhenti ada. Tidak kuat lagi. Tidak kuat lagi. Permasalahan dengan teman-teman, permasalahan dengan orang luar itu pasti banyak. Kadang yang sering kita temui itu adalah kesulitan ekonomi. Kalau kelas 3 itu pasti dicoba seperti itu. Ada teman saya dicoba atau diberi ujian, sakit selama 3 bulan tidak bangun. Ah, di situ Betul, ya. Tidak sembuh-sembuh. iya, saya kasihan. Padahal kelas 3 itu Kelas kan 3. banyak ujian, banyak tugas, banyak ini. Ya terus. Mungkin itu saja. Ya itu saja ya. Jadi itu pesannya dari saudara Agustian ini. Teman-teman yang masih belum mondok ya silakan daftarkan. Jadi jangan jangan anggap dunia pesantren itu adalah semacam hutan. Dunia pesantren itu keren. Suasana pesantren itu sangat sangat merindukan sekali bagi mereka yang pernah mondok di pesantren. Tentunya ketika hal-hal keindahan itu tidak akan pernah diraih ketika pada tahap awal ataupun tahun pertama menjadi santri. Tentu hal keindahan kita akan merasakan indahnya dunia pesantren itu justru setelah waktu-waktu injure time, masa-masa tambahan ataupun waktu mau habis kayak gitu. Itu kita merasakan betapa nikmatnya persahabatan antara sama santri, nikmatnya dunia pesantren, suasana pesantren yang selalu kita rindukan bagi kita tentu yang pernah nyantri, pernah menjadi santri di sebuah pesantren. Dan ingat pesannya Agustian barusan, jadikan sebuah masalah itu sebagai batu loncatan untuk kemudian kita bisa membawa perubahan yang lebih besar lagi di masa depan. Amin, Allahumma amin. Semoga kita semua bisa diberikan keteguhan, keistiqomahan untuk terus menjadi santri, karena santri itu merupakan identitas sejati dan tidak akan pernah pupus, karena ketika satu kali saja kita sudah menjadi santri maka selamanya kita akan tetap menjadi santri. Demikian untuk tayangan part kedua mengenai ngobrol bareng santri ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul musta'an. Ila sabil rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.